seringkali menjadi metafor untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah dalam tradisi orang Yahudi. Kerajaan Allah selalu digambarkan atau senantiasa digambarkan dengan sebuah perjamuan. Maka begitu pula Yesus hari ini menggunakan metafor perjamuan nikah sebagai gambaran tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sebenarnya siapkan atau menjadi warisan bagi orang-orang Yahudi sendiri, tetapi mereka tidak layak untuk itu. Mereka menolak kerajaan Allah yang disiapkan untuk mereka sendiri. Sebagaimana juga dalam bacaan kemarin yang kita dengarkan tentang para pekerja di kebun anggur. Mereka yang dipersiapkan untuk kerajaan Allah yang datang itu, namun mereka menolak. Maka kerajaan Allah itu terbuka untuk semua orang. Kita tahu bahwa Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi sendiri. Maka sebenarnya kerajaan Allah itu dipersiapkan untuk mereka, namun mereka sendiri dengan kesadaran itu mereka menolak kerajaan Allah itu, sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Tuhan telah menyiapkan perjamuan bagi mereka, dan ketika mereka diundang datang ke dalam perjamuan itu, mereka sendiri menolak untuk datang. Bahkan orang-orang yang diutus, para nabi yang diutus untuk mereka siksa, mereka tangkap, dan mereka bunuh sendiri. Intinya mereka menolak untuk datang kepada keselamatan sendiri. Maka keselamatan itu kemudian dibuka untuk semua orang. Kita dengar bagaimana para hamba itu kemudian pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, kemudian memanggil atau kemudian mengundang semua orang yang dijumpai untuk masuk dalam perjamuan nikah itu. Keselamatan itu kemudian menjadi undangan untuk siapa saja yang terbuka hatinya untuk datang menerima keselamatan, menerima undangan Allah sendiri. Namun yang menarik bahwa ketika para tamu undangan itu datang, Tuan Pesta Raja itu kemudian menemukan bahwa ada seorang yang tidak berpakaian pesta, dan orang itu kemudian dicampakkan keluar dari pesta itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita akan kisah tentang dua bersaudara, yang dimana ketika dikatakan kepada yang sulung agar pergi ke ladangnya, ke ladang keluarganya, ia mengatakan ya dan kemudian tidak pergi. Itu menggambarkan bahwa banyak orang yang mengiyakan tetapi tidak sungguh-sungguh datang, tidak sungguh-sungguh siap. Maka saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa keselamatan itu dianugerahkan kepada kita, adalah anugerah pemberian dari Allah sendiri. Tetapi keselamatan itu menuntut juga dari kita sebuah jawaban personal. Karya keselamatan Allah untuk kita adalah sebuah anugerah, tetapi senantiasa menuntut tanggapan bebas kita. Apakah kita mau mengiyakan tanggapan undangan Allah itu atau menolaknya? Maka mari sama seperti Bunda Maria yang kita peringati hari ini, kita dituntut untuk memiliki keterbukaan hati, ketaatan hati yang baru, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Hati yang baru, hati yang taat untuk menjawab ya, untuk mengiyakan, untuk menjawab tawaran keselamatan itu. Kita mohon rahmat Tuhan senantiasa dalam Ekaristi ini. Semoga santapan sabda dan tubuh Tuhan membantu kita untuk merentukan hati yang beku, hati yang membatu, dan kita memohon agar kita diberikan sebuah hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat, untuk terbuka seperti Maria menjawab ya atas tawaran keselamatan Allah sendiri, agar kita akhirnya menjadi orang-orang yang layak,
yang terpilih untuk menyambut karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.